Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. membeli tas dari hasil main Higgs Domino, kemudian saya memberikannya kepada adik kandung untuk sekolah. Nah, apakah ini berdosa nih Ustaz? Dan bagaimana kalau tidak boleh, apakah barang ini saya jual dan uangnya saya sedekahkan atau bagaimana Ustaz? Dari Ridho Habibi nih Ustaz. Baik, tafadhal. Ya, Bismillah. Nasihat saya kepada pemirsa dan penanya khususnya untuk menjauhi game-game online, untuk menjauhi pintu-pintu kelalaian, menjauhi pintu-pintu kerusakan. Tentunya game-game seperti itu tidak mendatangkan manfaat, bahkan kebanyakan mendatangkan mudarat, habisnya waktu, habisnya harta, ya, dan hal-hal yang tidak baik, bahkan menjerumuskan kepada kemaksiatan. Naudzubillah. Terlebih game yang disebutkan, ya kalau nggak salah itu game tentang main judi ya. Jadi hukumnya jelas haram. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau permainan tersebut malah ada judinya. Ya. Kalaupun tidak ada judinya, jauhi. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Begitulah Rasulullah menjelaskan ciri baiknya Islam seseorang, yaitu apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Apakah game tersebut ada manfaat bagi kita? Tidak ada. Ya, bahkan kerugian, bahkan kemudaratan, bahkan kerusakan dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan kuota kita, harta kita, menghabiskan pikiran, bahkan menghabiskan umur. Padahal semua itu bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Bagaimana kita menjawabnya di hadapan Allah nanti? Oleh karenanya sebelum terlambat, tinggalkanlah. Banyak sekali kasus yang tidak mengenakan, kabar yang tidak sedap, menyedihkan. Akibat apa? Game online ini. Ya, penyakit, kemiskinan, perceraian, pengangguran, ya, dan lain sebagainya akibat game online. Kemudian mengenai hadiah yang diberikan kepada sang adik berupa tas ya tadi kalau nggak salah, maka bertakwalah kepada Allah, jangan berikan orang lain dengan cara yang dari harta yang haram. Ya. Jadi harta hasil judi tadi itu tidak halal, haram hukumnya, tidak boleh kita ya memakannya. Dan sayangilah orang lain, jangan pula kita memberikannya. Kita tahu pada hal itu haram. Seharusnya kita apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tas yang diberikan kepada adik yang si penanya tadi, ya, maka si adiknya tersebut tidak terkena dan harta tasnya itu yang menjadi hadiah juga tidak dihukumi haram. Yang haram itu adalah perbuatan, cara memperoleh harta. Ya. Jadi keharaman tidak merembet kepada zat. Karena kita tahu perkara yang haram itu ada dua jenis. Ada yang haram zatnya seperti khamr, babi, ya. Ada yang haram karena cara mendapatkannya, seperti dengan cara judi, riba, ya, mencuri, seperti itu. Adapun harta yang haram zatnya, maka kita jauhi, jangan mengkonsumsinya. Dan yang diberikan, ya, tidak boleh menerimanya. Misalkan si adik tadi diberikan khamr, ya si adik jangan menerima, karena itu zatnya haram memang. Akan tetapi, ini tas sekarang. Halal nggak tas? Halal. Ya. Akan tetapi cara mendapatkannya haram. Maka dalam kasus seperti ini, jikalau cara mendapatkan harta tersebut haram, maka dia tasnya tersebut tidak haram. Ya. Dan orang pihak ketiga yang menerima dengan cara yang halal, baik dengan cara diberikan oleh si pemberi atau membelinya, ya, yang pihak ketiga membeli atau diberi, maka tidak masalah.
Ya, tidak berdosa dia. Yang berdosa siapa? Pihak pertama, ya, yaitu bandar judinya, dan pihak kedua yang main judinya, si penanya tadi. Ini yang haram perbuatannya, ya. Adapun pihak ketiga, maka dia tidak terkena perkara tersebut. Kecuali kalau si adiknya tahu itu tas hasil dari main judi, maka adiknya jangan menerima, tolak. Rasulullah SAW, ya, ketika dijamu dengan jamuan berupa daging kambing, beliau mengatakan, saya mencium ini kayaknya daging kambing, ya, yang diambil dengan cara batil, ya. Maka si empu mengakui bahwasannya daging kambing ini memang diperoleh dengan cara, bukan dengan cara yang halal. Maka Rasulullah pun tidak memakannya. Nabi menolaknya, ya. Begitu juga Abu Bakar, ketika dia diberikan hadiah berupa roti, kemudian dimakan oleh beliau, dan ternyata setelah itu dia tahu ini roti bukan roti yang halal, cara mendapatkannya, dia pun memuntahkannya, radhiyallahu ta'ala an. Jadi kalau tahu, maka kita jangan terima. Kenapa? Kalau kita menerima berarti kita setuju, ya, membenarkan perbuatannya. Mana ingkar mungkar dengan hati itu? Kita harus ingkar mungkar, baik dengan lisan kita, ya, kita nasihati dia, atau dengan hati kita tidak menerimanya, mengingkarinya, membencinya. Ya, jangan menerima hadiah dari perkara haram tersebut. Seperti itu, ya. Jadi kewajiban si penanya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggunakan harta tersebut, baik untuk pribadinya, ya, atau untuk adiknya yang tahu tadi. Lalu bagaimana? Berikanlah kepada, ya, orang-orang fakir miskin, tapi bukan dalam bentuk sedekah, ya. Kita niatkan takhallus, membebaskan diri dari barang haram, ya. Sama seperti kita juga mendapatkan riba dari uang tabungan kita, ada ribanya. Kita jangan tinggalkan itu untuk bank, kita ambil tapi jangan kita miliki, jangan kita gunakan, ya, kita berikan kepada orang fakir miskin atau ke tempat-tempat untuk kepentingan umum, pembangunan jalan misalkan, jembatan misalkan, ya, seperti itu. Niatnya takhallus, bukan taqarrub. Niatnya membebaskan diri dari barang haram, bukan bertaqarrub, yaitu bersedekah. Jangan katakan ini sedekah dariku, jangan. Udah, berikan saja ini untuk bapak, ini untuk ibu, ya, seperti itu, kepada orang fakir miskin atau ke kepentingan urusan umum, bangun jalan, bangun WC, ya, atau bangun jembatan. Baik, itu dia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum, wallahu a'lam.